kesimpulan dari Akbar? Oke, cuma satu kata sih, plan now. Iya, Mbak Lisa. Itu dua kata ya, dua kata. Plan now. Iya, Mbak Lisa. Oke, baik, tepuk tangan untuk Aidil Akbar dan juga Lisa Sumanto juga Adrian Maulana. Terima kasih banyak atas Kalau mau sharingnya. foto-foto sama Adrian boleh loh. 50.000 sekali foto ya di booth AFC. Oke, jadi Canda. kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, Anda bisa datang ke booth Akbar Financial Check Up yang warna hijau di sebelah Bank Mandiri ya. Ada satu lagi, sorry, maaf. Ya. Teman-teman yang ingin bisa mengelola sendiri cash flow-nya, ya, di booth kita, ini sedikit jualan nggak apa-apa lah ya. Di booth kita itu ada software namanya Ngatur Duit, itu adalah partner dari AFC, software yang kita kasih gratis. Bukan software sih, aplikasi ya, bisa di web. Rencana juga lagi dibuatkan yang versi BB-nya supaya bisa di-download di BlackBerry kalian untuk bisa mengatur cash flow tiap bulan. Jadi gini, kalau misalnya habis makan dinner sama pacar nih ya, dinner sama pacar yang kamu makan apa gitu kan, steak berapa harganya gitu kan, oh harganya 90.000, holy cow kan, itu nama merek ya, mahal banget gitu kan, nah terus masukin ya pacar makan 90.000. Nah itu aplikasinya bisa dapat di booth kita gratis. Ya. Oke, jadi langsung datangi nanti boothnya Aidil Akbar yang warna hijau ya. Ya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Kita kembali ke Wita. Oke. Terima kasih Mas Akbar, Mbak Lisa, dan terima kasih Mas Adrian atas waktunya. Kita lanjut aja karena waktu terus berjalan dan semakin sempit. Kita selanjutnya akan berbicara mengenai investasi pada reksadana yang akan dipersembahkan oleh Mandiri Investasi. Mungkin banyak yang baru dengar apa sih sebenarnya reksadana itu, akan dijelaskan dalam talk show ini. Mungkin dari pihak Bank Mandiri. Selamat siang. Selamat siang. Waduh, kalau tadi rame-rame saya sendiri nih, jadi agak takut saya kalau sendiri. Tadi kan ada Akbar, ada Lisa, ada Adrian gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak kalah menarik gitu ya. Jadi kalau saya dari Mandiri Investasi, satu booth ada di sini, menyediakan juga di sini layanan financial check up. Kalau di sana udah penuh bisa ke sini, tapi di sini juga penuh juga ternyata. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat nih buat yang hadir di sini. Ini orang-orang yang mau berubah ke arah yang lebih baik dan kepengen jadi orang kaya gitu ya. Di sini siapa yang tepuk tangan dong buat kita semua? Siapa yang mau kaya? Semua kan mau kaya ya. Terus tadi ada bagi-bagi door prize lagi. Ada yang belum dapat door prize belum di sini? Wih, banyak banget, takut saya kalau gitu. Takut. Jadi saya mau bicara mengenai investasi dari reksadana. Mungkin sebagian Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah tahu ya. Tapi sedikit juga saya mau cerita mengenai Mandiri Investasi. Kenapa Mandiri Investasi ikut di acara seperti ini. Jadi mungkin saya mau tahu dulu nih ya, Bapak Ibu sekalian udah tahu belum mengenai Mandiri Investasi? Yang belum dapat door prize 3 orang, cepat naik ke sini. Cepat naik. Nah. Ya, sekarang turun lagi. Oh, enggak. Duduk. Nah, sekarang saya jadi moderator, yang ini sebenarnya ngomong, kan? Silakan duduk. Situ dong, saya duduk di mana? Ya, jadi gini. Jadi kita mau ngomong ada beberapa topik ya. Yang pertama Mandiri Investasi, kemudian investasi reksadana. Nanti produk-produk sebenarnya saya sekilas saja, kalau mau lebih detail di standnya Mandiri Investasi. Di antara bertiga namanya siapa yang nanti sebutin. Cerita mengenai Mandiri Investasi, apapun yang paling lengkap dan paling bagus saya kasih hadiah reksadana. Ya, nah, tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Mulai dari mana? Nah, yang pegang mic, ya silakan.
Kawan waktu sekolah dan contek. Selamat siang, nama saya Anom. Yang saya tahu mengenai reksadana investasi mandiri ini adalah salah satu cara investasi yang sekarang sedang diinginkan atau ingin diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu saya di sini dan merupakan salah satu produk dari Mandiri. Apalagi? Baterainya habis. Jadi ceritain Mandiri Investasi itu perusahaan apa, kerjanya ngapain, terus apapun yang diketahui. Tadi cuma itu ya, investasi reksadana di Mandiri Investasi. Mandiri Investasi adalah satu perusahaan fund manager ya, investasi di Indonesia. Oke, udah cukup? Kalau udah jangan dipaksain. Itu yang saya mau tahu di sini sebenarnya. Oke, kasih aplaus dulu ya kan. Yuk, next. Sebutkan nama, tadi siapa namanya? Anom. Namanya sih nama orang kaya, Anom, ya kan? Ya. Boleh, silakan. Pokoknya apapun, ini kan kita di sini tukar pikiran ya. Bosen kan kalau saya ngomong Mandiri Investasi adalah perusahaan fund manager terbesar segala macam gitu. Nah, mendingan teman-teman yang ngomong nanti baru saya ngomong. Ya, silakan. Oke, selamat siang semua. Nama saya Uci. Mungkin di sini saya mau menceritakan sedikit untuk produknya dari Mandiri sebagai salah satu fund manager yang paling besar saat ini di Indonesia. Jadi di sini mungkin di antara yang hadir di sini semua ada yang beberapa yang sudah tahu tentang produk reksadana. Ini saya akan menambahkan sedikit aja. Jadi untuk reksadana sendiri itu merupakan salah satu produk pilihan untuk berinvestasi untuk orang-orang yang menginginkan tingkat hasil return di atas deposito tabungan yang memang dia itu returnnya itu lebih kecil karena secara resiko juga dia low risk ya. Jadi kalau misalnya kita pengen yang high return dan mungkin sedikit high risk, kita bisa main di saham. Cuman kadang ada beberapa orang yang tidak punya waktu dan tidak punya kemampuan yang cukup untuk berinvestasi di saham. Jadi ada salah satu nih pilihannya, kebetulan Mandiri juga punya, produknya adalah reksadana. Nah, hanya ada beberapa tips saja yang mungkin bisa diberikan sebelum berinvestasi di reksadana adalah sesuaikan dengan tingkat resiko masing-masing beserta jangka waktunya. Di situ nanti ada reksadana untuk jangka pendek, bisa dipilih misalnya reksadana pasar uang atau reksadana yang untuk tingkat menengah itu ada pendapatan tetap ataupun campuran, dan untuk yang resiko tinggi bisa memilih di reksadana saham. Nah, untuk keterangannya lebih lanjut nanti silakan datang di grupnya Bank Mandiri ya. Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Siapa tadi namanya Mbak? Uci, Mbak Anom, Mas Anom, Mbak Uci ya. Panjang banget ya kan, ngomongnya udah panjang banget gitu. Nah, sekarang Mbak siapa? Indah. Endah. Ya, Mbak Endah silakan. Sebenarnya untuk investasi di reksadana saya belum terlalu banyak tahu. Tujuan utama saya mau ikut ke acara ini sebenarnya adalah saya pengen tahu investasi yang tidak konvensional, yang mungkin hasilnya jauh lebih banyak, yang mungkin misalnya dari yang biasa tabungan, deposito, dan yang lain. Makanya yang lebih membuat saya tertarik buat ke acara ini ya terutama untuk yang pemahaman untuk yang reksadana, karena terus terang untuk buku-buku yang reksadana saya beli sudah lebih dari 5 tapi sampai dengan sekarang beli dibaca nggak? Nggak, dibeli nggak dibaca jelas aja nggak tahu ya. Kayaknya ilmunya mentok gitu, ujung-ujungnya emang akhirnya saya butuh financial planner gitu. Iya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu buat tiga-tiganya. Pilih mana yang paling bagus ya, yang paling lengkap bercerita mengenai Mandiri Investasi. Kalau saya tunjuk Mas Anom, coba tepuk tangan. Nanti yang tepuk tangannya paling keras saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya di sini bukan yang tepuk tangan ya. Yuk, tepuk tangan buat Mas Anom. Nah,
Ya, buat Mbak Uci. Waduh, ini kayaknya menang nih. Buat Mbak Endah. Iya, selamat kalau gitu. Ya, tepuk tangan lagi sekali buat Mbak Uci ya. Ini saya kasih kartu nama saya nih. Ya, ada stempelnya di belakangnya, tenang aja, ya kan? Oke, iya. Reksadana Mandiri Investa UGM. Ya, seperti apa nanti bisa ditanya. Ya, silakan. Yang lain jangan putus asa ya, nanti maju lagi. Tadi saya mau sharing sedikit mengenai Mandiri Investasi. Kayaknya apa bedanya Mandiri, Bank Mandiri, Mandiri Investasi, ada Mandiri Sekuritas, ya. Itu mungkin banyak orang juga, kenapa sih bedanya? Terus Mandiri Investasi itu apa sih, perusahaan apa sih? Ya. Mandiri Investasi itu adalah perusahaan yang namanya fund manager, jasa memberikan jasa manajemen investasi. Ya, kenapa ada jasa manajemen investasi? Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ada berbagai macam instrumen yang bisa dibeli. Ya. Shield Consultant. Dan jangan lupa terakhir nanti kita masih punya satu door prize spesial dari Padma Aquaria buat yang tadi sama. Mohon ke panggung secepatnya. Kemudian untuk yang tadi sudah mengisi angket dari Signal Radio, kita punya beberapa buku untuk bagi mereka yang sudah mengisi angket. Dipersilakan untuk mengembalikan angketnya dulu ke counter meja. Pertama Pak Riza. Oke, Pak Riza. Bisa Pak Riza ini terlihat dari jauh berkilat-kilat ini. Di mana? Ya, oke. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang mau dapetin door prize, jangan sampai hilang nomornya ya Mbak Wita ya. Iya, betul. Karena nanti terakhir kita door prize-nya ada LCD TV ya, sebesar 32 inci. 32 inci. Ya, jadi siap-siap dan jangan kemana-mana, ikuti terus talk show-nya juga. Dan boleh bertanya-tanya langsung dengan para financial planner yang ada di sini. Kesempatan Anda untuk bisa bertemu dengan mereka langsung ya. Ini kan saya benar kan? Langsung berkilat-kilat tuh, biasanya terlihat. Mari Pak Riza. Canda Pak. Oke, silakan Mbak Agnes. Ya. Baik, selamat sore, masih semangat ya semuanya ya. Dan sore ini kita akan langsung membicarakan mengenai manajemen resiko. Sebenarnya apakah manajemen resiko itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu pembicara kita untuk siang ini, ada Pak Riza Bambang dari Shield Financial Planning. Selamat siang Pak. Selamat sore. Ya, dan juga Pak Andoko ya, Muhammad Andoko dari One Consulting. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sebelumnya saya ingin membacakan sekilas mengenai profil dari Bapak Riza Bambang ini ya. Di tahun 19, mungkin slide-nya bisa dipasang. Di tahun 1994 sampai 2001 beliau merupakan Prudential Vice President. Ada di Prudential sebagai Vice President of Bank Insurance and Government Affairs. Kemudian di tahun 2001 sampai 2005 ada di AIG. Lalu juga Associate Director dari Group Head of Bank Insurance and Marketing. Dan dari 2005 sampai sekarang ada di Padma Raya Aktuaria sebagai Presiden, Director, dan juga CEO. Ini perjalanan karirnya agak-agak berbeda sekali ya. Dari bidang asuransi dan akhirnya memutuskan menjadi financial planner. Oke, Pak Riza, silakan. Baik, terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Udah pada makan siang atau belum? Kelihatannya kok suaranya lemes. Pak Riza, Saya ulang ya. Kalau mau berdiri silakan Pak. Selamat sore. Suaranya cuma yang di sini, yang sini belum. Selamat sore. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Oke, saya di sini diberikan kesempatan untuk bicara mengenai manajemen risiko. Apa sih sebenarnya manajemen risiko? Manajemen risiko sebetulnya kalau kita bicara pakai bahasa awam itu artinya adalah proteksi, artinya asuransi dalam khasanah dalam ruang lingkup perencanaan keuangan. Walaupun kalau kita bicara resiko, banyak hal resiko.
Jadi apa sih sebenarnya arti dari resiko? Resiko itu adalah sesuatu yang terjadi kepada diri kita secara tiba-tiba dan datangnya dari luar. Dan resiko itu dalam kehidupan manusia, kalau saya boleh dibantu oleh teman-teman di sini, ada nggak resiko dalam kehidupan kita? Ada. Resiko dalam kehidupan kita selalu ada. Ya. Apa sih resiko dalam kehidupan seorang manusia? Itu ada 3. Ada yang namanya hidup terlalu singkat, ada yang hidup terlalu panjang, dan resiko yang pasti juga terjadi adalah sakit dan kecelakaan. Kalau kita bicara hidup terlalu singkat, siapa di sini yang nggak dengar ceritanya seorang aktor ternama, anggota DPR, olahragawan, ganteng, ya istrinya cantik, yang tiba-tiba kita nonton TV di running text pagi-pagi Adji Mas Said meninggal dunia. Ada yang nggak dengar ceritanya Adji Mas Said? Pasti hampir semua dengar. Itulah hidup terlalu singkat. Tapi kebalikannya hidup terlalu panjang, itu resiko juga, Mbak Pres. Resikonya bayangkan seseorang yang umurnya panjang banget, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, setiap hari dalam setahun, which is itu adalah hari kebanggaan, hari kesayangan, hari kecintaan Bapak Ibu sekalian, yaitu hari ulang tahun. Pasti doanya apa? Selamat panjang umur. Panjang umur. Padahal doa itu nggak lengkap. Bayangin Anda minta panjang umur, tapi Anda nggak minta banyak rezeki. Nah ini resiko ya. Resiko nggak? Iya. Resiko. Umurnya panjang, ya. Kalau kita contoh bekas presiden kita ya Pak Harto, dia umurnya panjang, tapi dia juga punya banyak rezeki. Betul. Jadi sakit sedikit langsung dibawa ke RSPP, super VIP, 1 lantai di blok. Pasien lain nggak bisa masuk. Tapi bayangin kalau kita, padahal orang yang semakin lama semakin tua, sakit-sakitan, ya, biaya kesehatan semakin mahal dan lain sebagainya. Jadi itu semua resiko. Nah, resiko kehidupan. Cara menanggulanginya gimana? Banyak hal. Ya, ada segregasi, diversifikasi, preventif dan lain sebagainya. Resiko yang paling gampang menanggulanginya apa? Asuransi. Beli asuransi. Walaupun beberapa orang bilang, dulu orang tua saya bilang, waktu saya pertama kali jadi agen asuransi, dia bilang, jangan jual asuransi ke mamah loh. Kenapa mah? Karena kamu doain mama cepat mati kan. Padahal nggak begitu. Justru divisi asuransi di sebuah perusahaan asuransi itu berdoa supaya kliennya nggak mati. Kenapa tahu nggak? Karena kalau mati bayar klaim. Jadi kita doain supaya panjang umur. Nah itu resiko. Nah itu kita bicara ke manajemen resiko ya. Kalau kita bicara sekarang lebih dalam mengenai asuransi. Jadi di sini kan waktunya terbatas, jadi saya coba langsung aja. Tipsnya buat nasabah itu apa sih dalam hal berasuransi? Oke, kita lihat di sini semua kita punya stand, ada Mandiri Investasi, ada Samuel Sekuritas, ada Islamic Banking, yang semuanya ada CMB Niaga, semuanya bicara mengenai investasi kan? Iya. Nah, padahal kita tahu tadi ada satu lagi yang penting, apa? Asuransi. Kita pusing-pusing semua kita melakukan investasi. Kalau someday ya orang yang menjago melakukan investasinya ini nggak diprotek, yang terjadi apa? Gone with the wind. Ya, jadi investasi, tolong slide-nya, sama pentingnya dengan asuransi. Apa yang harus dilakukan nasabah? Tentunya satu, identifikasi kebutuhan. Saya pernah ketemu seorang peserta seminar, dia bicara ke saya, dia tanya ke saya mengenai asuransi pendidikan. Pak, saya tanya mengenai asuransi pendidikan beasiswa gini nih. Kemudian saya ajak ngobrol, Pak, sudah berkeluarga? Belum, orang saya nikah juga belum. Loh, kok beli asuransi pendidikan? Jadi identifikasi kebutuhan itu yang penting. Kedua, kenali resiko. Resiko bisa kok kita coba list down, kita prioritisasi resiko-resiko apa sih yang terjadi, yang mungkin terjadi ke kita. Kita coba catat. Ya, coba kita catat, kemudian kita coba hitung
nilainya, kita sesuaikan dengan kemampuan kantong kita, akhirnya kita bisa tahu produk apa yang cocok, harga berapa yang kita mampu beli, dan juga kita bisa milih perusahaan asuransinya untuk pegangin, jagain uang kita yang dibayarkan untuk jadi premi. Nah, tipsnya kalau untuk seorang penjual apa? Ya sama, fokus dong di manfaat proteksinya, jangan lari kemana-mana. Kenali nasabahnya. Nasabahnya belum nikah kok dijualnya asuransi pendidikan. Kan kasihan, dia beli untuk sesuatu yang nggak dibutuhkan. Prioritisasikan, bantu dia untuk memprioritisasikan resiko. Hitung nilai resiko sesuai dengan produk yang dia jual, sehingga akhirnya sama-sama win-win mengenai produk, kemampuan nasabah, dan juga mengenai perusahaan yang dia jual. Nah, kalau kita bicara peluang asuransi, banyak pakar ekonomi yang mengatakan bahwa masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia ini sekarang ada yang tahu ada berapa? Itu berkembang dengan sedemikian pesatnya. Saat ini di Indonesia kurang lebih ada sekitar 70 juta masyarakat kelas menengah. Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah itu definisinya apa sih? Menengah itu definisinya adalah mereka yang membelanjakan uangnya lebih dari $4 sehari. $4 sehari itu $4 sudah sehari. termasuk masyarakat Diklasifikasikan sebagai masyarakat kelas menengah. Oke. Ya, atau Rp4.000 lah katakanlah sehari. Ya, dibelanjakan. 40.000 dong kalau $4. 40.000 ya. Oke. Jadi kalau kali 30 berarti pengeluaran dia kurang lebih sekitar minimum Rp1 juta Iya. sebulan. Gitu. Nah, ini berkembang sekarang jumlahnya 70 juta. Jadi ini satu angka yang menakjubkan, momentum yang besar. Iya. Dan kemudian juga tentunya teman-teman semua juga tahu bahwa di Indonesia sekarang income per kapita sudah mencapai di angka 2.700 sampai 3.000 US dollar per tahun income per kapita. Produk domestik bruto Indonesia itu sekarang sudah angkanya di angka 6.000 triliun. Ya, produk domestik bruto. Jadi kalau dibagi 230 juta ya kurang lebih 3.000 US. Berarti kan setahun income dia hampir di 30 juta. Betul. Harusnya beli asuransi senilai 3 juta setahun itu mampu dong, ya kan? Nah, perusahaan asuransi dalam satu sisi supply-nya juga banyak, ya, lebih dari 50 perusahaan. Produknya juga bervariasi, ada macam-macam, ada unit link, ada yang term insurance, ada whole life dan lain sebagainya. Nanti Pak Andoko yang akan jelaskan. Gitu. Dan regulasi juga sekarang semakin lama pemerintah semakin mengatur dengan baik tentang regulasi di Indonesia. Itu saya rasa cukup mengenai asuransi. Ya, terima Saya kasih kembalikan Pak Riza. Pak. Ya, dan sekarang kita akan bertanya mengenai manajemen risiko itu tadi sudah sekilas dibicarakan oleh Pak Riza. Kalau dari Pak Andoko nih, kita mau tahu sebenarnya manfaatnya ya, manfaat dari kita melindungi diri dengan asuransi. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Saya boleh diri aja? Silakan. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kebetulan dapat jatah yang terakhir untuk asuransi dan kebetulan postur kita sama nih sama Pak ini posturnya. Jadi bukan berarti orang asuransi posturnya kayak kita semua gitu ya. Jadinya. Bapak Ibu boleh nggak saya tanya sama Bapak, berapa orang dari Bapak Ibu yang punya satu polis? Satu polis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 polis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 polis? 4 polis? Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Anda semua ya. Ada yang belum punya? 1 orang baru. Ada yang nggak mau ngaku juga? Takut kali ya. Baik, Bapak Ibu, Pak Riza Bimbang mengatakan tentang arti pentingnya dari resiko. Sekarang saya akan bicara tentang manfaatnya. Manfaat asuransi, coba tolong ini. Yang pertama Bapak Ibu, sampai sekarang, ini yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa klaim atas asuransi bebas pajak. Jadi kalau Bapak Ibu punya asuransi uangnya 1 miliar, 2 miliar, atau 3 miliar, kemudian diberikan, misalnya terjadi sesuatu terhadap salah satu keluarga Bapak Ibu, maka dia akan diberikan oleh si perusahaan asuransi sejumlah uangnya tanpa dipotong
pajak. Itu salah satu manfaatnya asuransi. Yang kedua, ini adalah sebagai alat transfer resiko. Karena ada resiko yang bisa kita tanggung, ada resiko yang tidak bisa kita tanggung. Yang tidak bisa kita tanggung adalah misalnya seperti tadi, bahwa misalnya Bapak Ibu berkeluarga, kemudian punya anak, dan menghidupkan keluarga dari cash flow-nya selama beberapa tahun. Nah, itu mungkin tidak bisa kita tanggung. Tapi ada yang kita bisa tanggung. Contohnya apa? Bapak Ibu orang yang sehat, misalnya nggak merokok, sering olahraga, mungkin akan jarang sakit. Itu salah satunya. Bapak Ibu mungkin misalnya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu dapat asuransi kesehatan dari perusahaan, ya. Yang selanjutnya untuk melakukan proteksi aset ini benar sekali Pak Riza Bambang bilang. Ada salah satu calon klien kita Bapak Ibu berangkat siang ke gereja, sore sampai rumahnya sudah rata sama tanah karena kebakaran. Itu salah satu contoh. Yang kedua, salah satu kerabat saya beli kendaraannya itu semuanya dibayarin oleh perusahaannya, tapi dia lupa melakukan asuransi. Kendaraannya diambil oleh orang, dia sudah tidak menikmati kendaraannya dan masih harus menyicil. Itu salah satu kenapa asuransi disebut dengan bisa disebut manfaatnya proteksi aset. Kemudian tepat sasaran, baik itu si perusahaan asuransi maupun yang menerima. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu melakukan pembelian asuransi, misalnya di jiwa, maka Bapak Ibu akan menulis di situ beneficiary-nya. Maka kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita cantumkan di situ. Itu yang disebut dengan tepat sasaran. Buat si perusahaan asuransi itu juga sesuai dengan apa yang ada di polisnya. Kemudian yang kedua, karena dia tepat sasaran, ini juga dijadikan salah satu alternatif warisan. Ya, salah satu alternatif warisan. Ya, bukan warisan yang sifatnya mutlak, ya, salah satunya. Kemudian bebas sengketa. Ya, ini bebas sengketa karena ya buat si perusahaan asuransi dia hanya membayar sesuai yang ada di polisnya tersebut. Itu kira-kira manfaatnya asuransi, supaya Bapak Ibu yang belum tergerak untuk beli, silakan beli. Karena asuransi adalah bagian dari manajemen resiko dan bagian dari konsep perencanaan keuangan. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan investasi, Bapak Ibu lupa untuk melakukan proteksi aset Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan proteksi aset bukan hanya proteksi aset dalam bentuk aset seperti rumah, kendaraan, tapi juga aset yaitu diri Bapak Ibu sendiri. Itu adalah salah satu aset yang terbesar buat keluarga Bapak Ibu. Oke, lanjutnya. Nah, jenis asuransi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh individu ataupun keluarga? Yang pertama adalah asuransi kerugian. Kerugian ini berkaitan dengan misalnya tadi saya bilang, maka kalau Bapak Ibu punya rumah, punya kendaraan, punya hal-hal yang lain misalnya kesehatan, maka Bapak Ibu perlu menggunakan asuransi kebakaran, kehilangan misalnya, sama asuransi untuk kesehatan. Ya. Yang selanjutnya adalah asuransi jiwa. Kata-kata jiwa mungkin jadi salah satu di Indonesia ketakutan. Seperti Pak Riza bilang, kalau kita mau memberikan asuransi, dibilangnya kita mendoakan kematian buat si calon tertanggungnya. Padahal pengertian asuransi jiwa adalah sebenarnya yang lebih tepat asuransi perlindungan keluarga. Maksudnya misalnya saya punya cash flow 10 juta setiap bulan, maka saya akan kalau melakukan asuransi misalnya 10 tahun ke depan, saya minta kalau terjadi apa-apa terhadap saya, maka keluarga saya bisa aman dalam 10 tahun ke depan dengan cash flow yang sama. Itu salah satu contohnya, ya. Lanjut. Yang tadi saya bilang asuransi kesehatan, ya. Buat Bapak Ibu yang sudah punya dari kantor masing-masing, bersyukur. Berarti Bapak Ibu sudah tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli asuransi kerugian dalam hal ini kesehatan. Tapi buat Bapak Ibu yang belum punya, sebaiknya beli asuransi kesehatan, ya. Yang untuk individu itu banyak dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Tapi harus Bapak Ibu lihat kemampuan Bapak Ibu juga, sama masing-masing tujuannya untuk apa. Kemudian asuransi kecelakaan tadi, ya, ini salah satu contoh. Kayak saya bilang, kebakaran, ya, bisa membuat aset yang sudah kita bangun bertahun-tahun habis, hilang, lenyap hanya dalam sekejap. Itu salah satu contoh. Lanjut. Jadi manfaat asuransi kalau jiwa itu Bapak Ibu salah satunya adalah mengurangi sebagian kerugian finansial yang terjadi akibat dari resiko kehidupan. Itu saya bilang, ya, tadi. Kemudian sebagai proteksi terhadap penghasilan yang hilang. Ya, kemudian sebagai sarana untuk melaksanakan perencanaan keuangan, dan yang terakhir untuk tabungan jangka panjang. Bapak Ibu kan kalau beli asuransi, dulu kalau beli asuransi kan nggak ada nilai, sekarang masih ada. Kalau jenis-jenis asuransi misalnya kan kalau di jiwa itu ada contohnya term life. Bapak Ibu beli,
ya, tapi nilainya hangus setiap tahun, tidak ada nilai investasinya. Kemudian orang Indonesia biasanya kalau beli asuransi itu nggak ada nilai tunainya, itu rugi ngerasanya. Jadi dibuatlah salah satu namanya asuransi endowment yang ada nilai investasi tabungannya sedikit, ya. Kemudian berkembang lagi dengan adanya produk unit link. Nah, kita nggak bahas banyak di unit link karena mungkin nanti Pak Riza yang akan lebih banyak menekankan. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pemegang polis individu yang ada di Indonesia hanya berjumlah 6,6 juta jiwa. Berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia? Masih kecil sekali. Itu pun sudah digabung buat Bapak Ibu yang tadi sudah punya 2-3 polis. Namanya sama. Kalau dimulai diperes lagi mungkin datanya, mungkin nggak sampai segitu kali pemegang polisnya. Ya. Terakhir, ada lagi? Udah? Ya, saya kira itu saja. Jadi sekali lagi, manfaat asuransi Bapak Ibu bisa gunakan untuk salah satu bagian dari personal risk management Bapak Ibu. Sebaliknya, saya kembalikan kepada Ibu Agnes untuk kita tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dan kita coba tanya-tanya lagi nih ya. Kalau ngomongin asuransi ini pasti yang ada di tengah sekarang adalah unit link. Gimana nih? Kayaknya masih ada pro kontra mengenai unit link nih. Mungkin Pak Riza? Oke, terima kasih Bu Agnes ya. Susah nih kalau saya bicara unit link ya. Ini Expo Independent Financial Planner ya, yang banyak teman-teman kita ada pro dan kontra mengenai unit link. Tapi kalau saya boleh bicara apa adanya dari segi produknya, saya termasuk orang yang percaya bahwa setiap produk itu pasti punya ceruk pasar sendiri-sendiri. Tidak ada produk yang lebih hebat dari produk lainnya. Yang ada adalah produk yang cocok dengan kebutuhan pembelinya. Makanya saya katakan tadi, pertama kali tips untuk nasabah adalah selain bahwa awareness ya, bahwa asuransi sama pentingnya dengan investasi, tips kedua, kenali kebutuhan. Nah, unit link juga punya pasar sendiri. Oke, kita coba bedah ya, kita analisa. Unit link adalah produk asuransi yang punya dua unsur asuransi dan unsur investasi. Nah, berarti kalau orang beli di situ, dia dapat dua manfaat sekaligus. Oke, tapi jangan lupa, di mana-mana di dunia ini tidak ada sesuatu yang gratis. Pasti ada sesuatu yang harus dibayar. Kalau kita mendapatkan manfaat dua sekaligus, 2 in 1 gitu ya, tentunya ada biaya yang juga ada cost yang harus kita bayar. Jadi pasarnya siapa unit link? Unit link pasarnya adalah orang-orang yang gampangnya gini, dia nggak punya waktu ya, karena sibuk, pagi-pagi udah harus berangkat kerja, sore dia belum pulang, dia malam baru sampai rumah. Kemudian orang ini nggak ngerti, nggak punya knowledge, ilmu mengenai investasi atau ilmu mengenai asuransi. Tapi dia butuh asuransi, dia juga butuh investasi. Ya, idealnya dia cari financial planner dong. Boleh ya, ini jualan sedikit ya. Cari financial planner, ada Pak Andoko di sini, ada Pak Safir Senduk, ada Pak Ahmad Ghazali, ada Pak Aidil Akbar, Ibu Ligwina. Cari mereka, Pak Freddy Pilor, pasti mereka akan memberikan rekomendasi yang paling tepat. Tapi kalau si financial planner ini mungkin lagi sibuk atau bahkan si nasabah nggak sempat ketemu financial plannernya, ya dia cari produk yang gampang. Unit link lah yang menjawab kebutuhan itu, karena dia memberikan sekaligus manfaat investasi dan manfaat proteksi untuk orang-orang yang super sibuk dan tidak punya knowledge-nya. Tapi bagi orang-orang yang punya waktu dan mengetahui ilmunya mengenai asuransi dan investasi, yang paling tepat ya investasi langsung. Ada Samuel, aset manajemen di sini, ada Mandiri Investasi, ada CIMB Niaga yang bisa membantu untuk produk-produk investasi. Mau beli produk asuransi, bisa langsung ke perusahaan asuransi, cari produk-produk yang sifatnya proteksi murni. Dan again, seperti saya katakan, tidak ada produk yang lebih hebat dari produk lainnya. Setiap produk pasti punya segmen pasar tersendiri. Gitu mungkin Mbak Agnes? Oke, baik. Masih ada yang ragu-ragu mungkin
untuk unit link ya, nanti boleh nanya-nanya lagi dengan Pak Riza di booth-nya ya, di Shield Financial Consulting. Dan untuk Mas Handoko, kalau misalnya kita sudah mendapatkan proteksi ya dari kantor, kalau karyawan yang biasanya diterima adalah asuransi kesehatan, apakah kita perlu mengambil lagi di luar kantor atau bagaimana? Saran saya kalau misalnya memang kebutuhannya nggak cukup, saya pikir kalau di kantor kan tergantung dari plafon masing-masing jabatan atau profesi yang diterima oleh kantor masing-masing ya. Iya. Tapi prinsipnya juga kalau misalnya mengadakan satu klaim, jadi dia harus klaimnya tidak bisa diambil berbarengan. Jadi mereka biasanya salah satu diambil yang paling mana yang lebih dulu, karena mereka minta bukti biasanya kwitansi asli. Kecuali misalnya ada di salah satu produk unit link yang misalnya ada rawat inap, itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatifnya. Yang perlu saya mau tekankan gini Bapak Ibu, tadi buat Bapak Ibu yang sudah punya 2-3 polis, perhatikan kalau di jumlah uang pertanggungannya berapa jumlahnya. Karena bisa jadi Bapak Ibu, saya ketemu klien kita misalnya punyanya 5 polis, tapi setelah dijumlah hanya nggak sampai 200 juta. Ya kan? Padahal mungkin sebenarnya yang kebutuhannya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu tekankan. Nah, untuk bisa menghitung uang pertanggungan, yang pertama Bapak Ibu harus tekankan adalah, pertama Bapak Ibu ada nggak hutang-hutang dengan pihak ketiga? Karena apa? Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan sisa hutang kepada ahli waris Bapak Ibu. Itu yang pertama, sisa hutangnya. Yang kedua, cash flow tadi saya bilang. Cash flow dalam pengertian berapa lama keluarganya bisa di cover oleh uang pertanggungan tersebut, 10 tahun, 5 tahun, ya. Selebihnya kalau ketiga, kalau masih bisa juga, bagaimana dengan pendidikan anaknya? Jangan sampai dia sudah punya cash flow-nya, tapi pendidikan anaknya karena tadi Pak Akbar dan Ibu Lisa bilang bahwa semakin mahal, jadi coba juga dimasukkan unsur itu, berapa jumlahnya. Dan satu lagi, kalau ini memungkinkan, kalau Bapak Ibu juga memberikan seperti pensiun atau warisan buat ahli waris Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hutang, tapi cash flow, pendidikan anak, tapi juga wealth distribution-nya. Itu saya kira ininya, Bapak Ibu. Oke, satu kali lagi ya. Kalau misalnya kita sudah mempunyai asuransi gitu sebagai konsumen, Paling mahal yang harus kita bayar. Menjawab mungkin Pak Handoko mau tambahkan? Kalau menurut saya, Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Independent Financial Planners Club yang telah melaksanakan event seperti ini. Event ini sangat baik untuk membentuk Indonesia yang lebih kuat. Dalam arti semakin banyak orang mempunyai perencanaan keuangan yang baik, kekayaan maupun wealth yang telah dikumpulkan itu akan memperkuat Indonesia dalam rangka memperkuat ekonomi. Yang kedua, Mandiri Investasi sebagai perusahaan fund manager terbesar, lokal terbesar di Indonesia, juga merasa ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Independent Financial Planners Club. Apa yang dilakukan ini adalah untuk memperluas investor base. Yang kita tahu sampai saat ini investor base itu masih sangat rendah, masih di bawah 0,1%. Dengan adanya event ini, Mandiri Investasi juga akan terus mendukung sehingga penciptaan investor base yang baru bisa dapat menjadi sesuatu yang memperkuat ekonomi Indonesia. Mandiri Investasi juga sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajer investasi akan menjalin kerjasama dengan Independent Financial Planners Club, dalam arti kami akan memberikan reguler produk dan market update untuk para financial planner, sehingga para financial planner akan mampu memberikan informasi yang baik kepada klien-kliennya maupun kepada masyarakat. Terakhir, sebagai salah satu perusahaan fund manager terbesar di Indonesia, Mandiri Investasi memiliki local expertise, kekayaan lokal, keahlian lokal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga mungkin masyarakat di luar negeri yang mau berinvestasi di Indonesia. Dengan makin berkembangnya pasar di Indonesia, Mandiri Investasi juga akan terus menciptakan produk-produk yang inovatif sehingga keragaman produk yang tersedia bisa dapat menjadi pilihan yang baik untuk investor. Yang ketiga, sebagai perusahaan yang besar juga, Mandiri Investasi juga sangat concern terhadap pelaksanaan good corporate governance. Good corporate governance ini diwujudkan dengan memperkuat tim dari risk management, legal and compliance untuk meyakini bahwa dana nasabah bisa di-take care dengan baik oleh Mandiri Investasi, sehingga bisnis yang dikembangkan oleh Mandiri Investasi
bukan hanya berkembang dari sisi bisnis, tapi keamanannya juga terjaga. Sekali lagi selamat untuk event ini, mudah-mudahan event ini bisa terus dilaksanakan dan Mandiri Investasi akan terus mendukung acara-acara seperti ini. Cek lagi nomornya. Ada nih kayaknya Pak Nomor mesti ngambil lagi. Ini kayaknya dua lagi. Buat saya aja deh kali ini. Aku tulis nomornya, keluar nomor pas.